it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Putri Rahayu. Saya mahasiswa UIN Suska Riau, jurusan Ilmu Hukum, kelas Ilmu Hukum E. Baiklah, di sini saya akan membahas kejahatan HAM berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan perlindungan, keadilan, kepastian, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat. Untuk itu perlu dibentuk suatu pengadilan hak asasi manusia untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pembentukan pengadilan hak asasi manusia untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat telah diupayakan pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 yang dinilai tidak memadai dan tidak disetujui oleh DPR RI. Sesuai pertimbangan tersebut, maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan 3 cara alternatif dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Yang pertama, mekanisme pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, pengadilan HAM yang sifatnya permanen. Yang ketiga, menggunakan mekanisme komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Aturan tentang pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu yang pertama, kedudukan. Kedudukan pengadilan HAM mengikuti pengadilan umum atau pengadilan negeri, termasuk dukungan administrasinya. Yang kedua, jenis kejahatan yang dapat diadili. Nah, jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat yaitu yang pertama, kejahatan genosida. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, apa sih kejahatan genosida itu? Nah, jadi kejahatan genosida itu adalah perbuatan yang dilakukan untuk memusnahkan atau menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai serangan yang meluas dan sistematik yang ditujukan langsung kepada penduduk sipil. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur kekhususan pengadilan HAM di luar ketentuan KUHP untuk pelanggaran HAM yang berat. Kekhususan ini kemudian dijabarkan dalam pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu yang pertama, penangkapan. Kewenangan untuk melakukan penangkapan di tingkat penyidikan dalam pengadilan HAM adalah Jaksa Agung terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran HAM yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selama proses penyidikan dan penuntutan, penahanan atau penahanan lanjutan dapat dilakukan oleh Jaksa Agung. Sedangkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, yang berwenang dalam melakukan penahanan adalah hakim serta mengeluarkan penetapan. Jangka waktu penahanan untuk penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang selama 90 hari oleh Ketua Pengadilan HAM. Jika waktu penahanan telah selesai tetapi penyidikan belum dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang selama 60 hari oleh Ketua Pengadilan HAM. Yang ketiga, penyelidikan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur secara berbeda tentang siapa yang berhak melakukan penyelidikan. Penyelidikan untuk pelanggaran HAM yang berat merupakan kewenangan dari Komnas HAM. Sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan dalam kasus pelanggaran HAM yang berat adalah Jaksa Agung.
Dalam upaya penyidikan, Jaksa Agung dapat mengangkat penyelidik ad hoc dari unsur masyarakat dan pemerintah. Yang kelima, penuntutan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur tentang ketentuan penuntutan dalam pasal 23 dan 24. Pasal 24 mengatur tentang jangka waktu penuntutan, yaitu selama 70 hari, terhitung sejak tanggal hasil diterimanya penyelidikan. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.